Potehi berasal dari kata po, itu kain, te itu kantong, hi atau si itu pertunjukan atau wayang. Potehi ini berasal dari Tiongkok, dari Hokkien, provinsi Hokkien, kota Nan'an ya. Jadi ya, potehi ini berasal dari sana. Tapi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1600. Dan di Gudo ini potehi sudah sejak lama di sini. Dan kakek saya itu kebetulan dalang potehi dari Tiongkok. Yang datang ke Gudo ini sekitar 1920-an. Bawa panggung, perlengkapan semua potehi. Jadi namanya grup kakek saya itu Buan atau Hoguan. Saya tergerak kembali itu mulai tahun 2001 untuk menghidupkan kembali kesenian potehi. Karena saya melihat potehi-potehi yang ada itu menurut saya kurang bagus. Jadi saya mencari contoh-contoh wayang potehi kuno itu, jadi saya bentuk kembali. Akhirnya bisa terangkai seperti ini. Dan papa saya juga dalang potehi. Tapi papa saya itu tidak boleh anaknya jadi dalang. Jadi saya sebenarnya nggak bisa didalang, tapi saya mensupport semua pemain potehi agar mereka semangat main potehi dan potehi bisa lestari. Seperti itu. Mungkin kelihatannya ada ya. Terima kasih. Jadi gitu teman-teman. Nanti kalau Suhar tadi Pak Haryanto Halim tanya siapa yang mau jadi dalang, nah kalian kan nggak ada yang tanya, nah, bisa pakai jawabannya Suoklay, saya mau jadi bosnya, boleh gitu ya. Jadi teman-teman itu alasannya belum alasannya ya Su ya? Alasannya kenapa Su kok mau meneruskan begini? Saya mau meneruskan karena saya sangat mulai kecil saya mengenal potehi, saya sangat senang. Jadi saya tergerak agar potehi ini bisa lestari, seperti itu. Kenapa saya nggak boleh jadi dalang? Karena kehidupan para dalang sangat susah. Jadi kerja 1 tahun belum tentu 2 bulan 3 bulan. Tapi mereka juga karena senang jadi bisa jadi dalang potehi, seperti itu. Jadi kalau misalnya tergerak untuk mau jadi dalang, ya mungkin bisa sekarang bisa kreasi ya, jadi dalang mungkin lebih. Dan pekerjaannya menurut saya dengan utama dalang, pekerjaan lain dalang hanya sampingan saja. Jadi enggak secara ekonomi enggak terlalu berat, bisa main terus. Oke, jadi panggilan karena tergerak dan suka. Nah teman-teman, jadi mulai cari tahu apa panggilan kalian, apa yang kalian suka sehingga bisa meneruskan. Teman-teman, sekarang ada yang mau tanya sebelum kita lihat-lihat prosesnya langsung. Mumpung ada Suoklay-nya, sebelum dijelaskan lebih lanjut. Ada yang mau tanya? Oke. Saya cuma mau tanya satu hal yang simpel, Pak. Kalau saya kan pernah lihat wayang tradisional Tionghoa, merah itu yang baik, putih itu yang jahat. Kenapa ini kebalikan, Pak? Ya itu secara literatur ya, memang seperti itu. Katanya merah itu yang malah baik, yang putih ya. Tapi kalau menurut saya yang tiap hari bergelut potehi, menurut saya nggak ada patokan warna. Jadi kita harus mengenal potehi itu bentuk-bentuknya. Jadi seperti kita mengenal manusia. Ada potehi bentuk-bentuknya itu jahat, mukanya serem. Tapi mereka tokoh baik, bisa saja Ganigan Suhongli yang pengawalnya Mak Chow itu, wajahnya kan serem, tapi mereka kan tokoh baik jadi pendampingnya Mak Chow. Nah seperti itu. Jadi saya nggak sependapat dengan teori yang tadi itu. Jadi menurut saya kita harus mengenal karakter potehi itu. Jadi mengenal lebih dalam. Jadi nggak hanya lewat warna aja, tapi meskipun mukanya jahat pun ternyata bisa menjadi tokoh yang baik. Teman-teman, ada pertanyaan lagi dari Jawa Barat, dari Kalimantan, boleh? Oke. Kita yang dekat-dekat dari Mojokerto. Saya Denny dari Mojokerto. So, saya mau tanya, dari karakter wayang potehi kan Susu udah buat itu bertahun-tahun ya. Karakter yang paling cepat dibuat itu berapa hari dan paling lama itu berapa hari? Dan kalau karakter itu lama pembuatannya itu alasannya kenapa? Terima kasih.
Potehi itu yang kalau yang wajahnya ganteng itu lebih sulit, karena Potehi itu kan harus simetris, jadi harus sama kiri kanan dan lebih sulit karena detailnya. Tapi kalau yang wajahnya serem-serem itu kalau misalnya ada jeleknya nggak begitu kentara gitu. Jadi lebih sulit yang wajah-wajah ganteng, tokoh-tokoh ganteng itu lebih sulit. Gitu. Kalau Potehi pembuatan tanpa dicat ya, hanya kepala itu aja 1 hari 1 boneka. Terima kasih. Ada lagi teman-teman pertanyaan tentang teknis ya, berarti supaya lebih dalam tahu tentang Potehi. Oke, Tirta, silakan Tirta. Ya, jadi aku mau tanya, kan tadi Susu cerita pembuatan Potehi ini sudah dari kakeknya Susu yang generasi pertama ya. Itu dari yang dibuat kakeknya Susu sampai sekarang itu ada perbedaannya yang berbeda gitu lah. Yang ada perbedaannya atau enggak? Perbedaannya gimana gitu? Jadi karena saya ingin membuat sama, jadi bentuk-bentuknya sama dari kakek saya dengan saya buat sama. Nah kalau ketika masa-masa dilarang itu banyak para dalang yang membuat Potehi sendiri, mereka itu banyak yang menyimpang, jadi nggak sama dengan aslinya. Tapi kalau saya yang buat, karena saya ingin sama persis, ya hasilnya sama seperti itu. Ya. Jadi dibuat sama persis seperti yang ada. Kalau berarti dalang yang lain atau pembuat yang lain sempat memodifikasi wayangnya berarti? Kreasi. Oke. Imajinasi juga bisa berarti ya. Oke. Langsung loh. Ikut tapak loh maknya. Selamat malam, Pak. Saya dari Semarang, Bu Yanto. Saya mau tanya, itu kan wayang Potehi termasuk keturunan ya Pak, dari orang tua Bapak sampai ke Bapak. Itu mulai orang tuanya tidak aktif di wayang Potehi itu umur berapa Pak? Masih banyak. Jawab dulu. Saya jawab pada mic. Ya gini, jawab langsung aja. Papa saya udah nggak ada di dalam sekitar waktu itu tahun di bawah 70. Bapak saya sudah nggak dalam Potehi, tapi karena sakit gitu. Jadi ketika peristiwa tahun 65 itu kan banyak apa kelenteng-kelenteng yang nggak mentaskan Potehi. Jadi papa saya itu Frustasi. iya jarang ada pentas, juga kebetulan sakit, jadi nggak ada di dalam tuh sejak di bawah tahun 70 sudah nggak dalam Potehi. Bentar saya jelaskan. Mungkin tante ini kenal dengan Cik Tionggi Semarang. Cik Tionggi itu belajar Potehi dari papa saya. Kalau memang itu betul, saya nanti kalau ketemu Kak Tionggi, saya langsung tanya langsung ya Pak. Sudah meninggal. Gak apa-apa ya Sudah Pak. meninggal. Sudah meninggal. Anaknya. Ya silakan ya, saja. Pak. Panggungnya aja masih ada nama grup kakek saya itu. Oh. Ya. Jadi kalau Tai Kaksi main atau dia Semawis main, ada panggung Potehi, ada grup Potehi saya buat. Oh ya, nanti saya Ya, amati bisa ya Pak. Soalnya saya senang dengan tontonan wayang Potehi memang sejak kecil. Cuman karena tidak dipublikasikan sampai kemana-mana, jadi apalagi kalau anak-anak sekarang diajak nonton kayak gitu kan, ya kan, lebih baik saya lihat HP, ya kan, nah, maka dari itu sekarang saya yang mau tanya, maaf ya Pak, saya agak mendalam ya Pak. Bapak tidak main wayang Potehi, Bapak itu umur berapa? Saya nggak pernah jadi pemain. Enggak, bapaknya umur 70 tahun. Tahun 70 sudah enggak main wayang Potehi kan, sakit. Terus Bapak umur berapa? Aku baru lahir saya. Lah kok Bapak tahu kalau bapakmu itu
pelaris wayang potehi? Tahu semua. Hah? Barangnya masih ada. Sekondi. Ya semua orang tahu di sini. Orang-orang pemain dalang Cetiogi pun tahu, semua tahu. Oh. Cerita. Ya. Terus mulai Bapak senang dengan mau meneruskan kerjaannya almarhum mulai umur berapa? Saya tahun 2001 ya. Jadi sekitar 22 tahun yang lalu saya mulai kembali. Sebetulnya saya mulai kecil sudah senang potehi karena saya hidup di Kelenteng. Saya lihat para dalang itu buat potehi. Jadi saya kecil sudah menirukan buat potehi. Terus sekarang saya tanya, tahun 2000 Bapak mulai senang dengan wayang potehi. Bapak katanya tadi kan jangan jadi pekerjaan utama, sampingan aja. Saya sekarang mau tanya, Bapak kerjanya apa selain ngurusi wayang potehi? Saya punya toko. Oh, wira swasta. Ya, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Emaknya kalau tanya duit deh. Wes tua Sampai tegang sendiri saya lihat ini. Lisa, selanjutnya acara kita. Oke, ini kan masih ada 30 menit lagi ya. Nah, jadi teman-teman di sini dipersilahkan untuk eksplor, mengetahui detail-detail dari wayang potehi atau bentuk dari wayang potehi, serta di sini udah disajikan ya pembuatan wayang potehi. Jadi silakan teman-teman bisa eksplor di sini begitu. Oh iya, teman-teman sebelum bubar dari Surabaya ada pesan-pesan nggak Bu tentang bagaimana potehi atau kesenian atau kebudayaan lain dari Kelenteng ini untuk dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Nah, kemudian di sini terima kasih banyak ya Pak Tommy atas segala penjelasannya. Nah, sekarang saatnya kita teman-teman bisa langsung bertanya-tanya juga di sini. Setelah ada dalang wayang potehi juga dari Pak Widodo. Kayu apa Mas? Kayu apa ini? Dari wayang potehi begitu. Apa empuk ya? Empuk gampang diukir gitu. Kalau kayu lain nggak bisa. Teman-teman bisa bergeser ke sini dijelaskan oleh Nah ini kok beda? Kayu apa? Bagaimana kesulitan, bagaimana senang. Lebih keras ya? Lebih keras ya? Ini nih, gonceng. Teman-teman lihat dalam dibantu soalnya, biarkan teman-teman. Teman-teman lihat dalam soalnya. Nah.